Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang teknik pengukuran tanah. Sebelum saya mulai materi pada hari ini, apakah ada pertanyaan untuk materi sebelumnya? Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang materi pada hari ini. Ya, materi hari ini kita akan membahas tentang teknik pengukuran tanah. Untuk yang pertama, pengertian teknik pengukuran tanah di sini adalah teknik pengukuran tanah atau ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah di atasnya atau di bawahnya dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Untuk pengertian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka saya akan lanjutkan. Dan selanjutnya adalah macam-macam alat ukur tanah. Apakah di sini ada yang bisa menyebutkan macam-macam alat ukur tanah? Oke. Macam-macam alat ukur tanah yang pertama di sini adalah meteran. Fungsi meteran yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang digunakan terdapat dua ukuran, yaitu ukuran satuan metrik yaitu milimeter, sentimeter, dan meter, dan satuan Inggris yaitu inch, feet, dan yard. Cara menggunakan meteran cukup dengan meletakkan meteran dari suatu titik ke titik lainnya pada suatu objek bidang yang akan diukur. Lalu yang selanjutnya ada teodolit. Fungsi dari teodolit yaitu untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Pada konstruksi bangunan, teodolit dapat berfungsi untuk menentukan sudut siku-siku pada pondasi dan juga mengukur ketinggian bangunan bertingkat. Ya, alat yang selanjutnya ada water pass. Water pass termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih. Penggunaan water pass saat ini sangat luas. Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan water pass, yaitu syarat dinamis, sumbu satu vertikal, dan syarat statis atau garis yang mendatar pada bagian diafragma sejajar sumbu 1, garis nivo tegak lurus sumbu 1, garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah nivo. Alat yang selanjutnya adalah total station. Total station merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan teodolit. Namun alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Untuk mempermudah penggunaan, total station perlu dihubungkan dengan komputer. Fungsi total station yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronis. Ya, pada teknik pengukuran tanah ini kita juga akan sedikit membahas tentang sudut azimut, yang mana sudut ini akan berguna dalam teknik pengukuran tanah ini. Untuk yang pertama, pengertian sudut azimut, yaitu sudut azimut adalah sudut yang diukur dengan derajat menurut perputaran jam mulai dari titik utara 0 derajat sampai 360 derajat. Atau juga sudut azimut dapat disebut sebagai sudut kompas, adalah sudut besar sudut yang terbentuk antara satu titik dengan arah utara yang dihitung searah jarum jam. Ya, untuk penjelasan sudut azimut di sini saya memiliki video yang akan menjelaskannya. Sebentar saya akan putarkan. Azimut. Definisi. Azimut adalah sudut yang dibentuk dari arah utara ke target. Pada gambar ini adalah target AB yang disebut sebagai azimut. Macam-macam azimut. Berdasarkan arah utaranya, azimut dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, azimut geodetik, menggunakan utara sebenarnya yaitu true north, yaitu kutub utara. Kedua, azimut magnetik, menggunakan utara magnetik. Azimut peta, atau sudut jurusan menggunakan utara peta. Azimut geodetik. Pada gambar berikut ini, titik P1, P2 adalah target dan titik P3, P4 adalah target.
Alfa 12 inilah yang disebut sebagai azimut atau true north. Dan alfa 34 disebut juga sebagai azimut geodetik atau true north. Sehingga acuan azimut geodetik adalah terhadap garis bujur yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Ini merupakan garis hayal yang membagi bumi menjadi beberapa bagian. Disebut juga sebagai meridian. Azimut magnetik. Pada gambar berikut ini menunjukkan utara geodetik dan utara magnetik. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Kutub utara di sini itu tidak sama dengan utara magnetik pada bumi, sehingga terdapat perbedaan antara kutub utara dan utara magnetik, sehingga inilah perbedaannya seperti ini. Jadi di setiap wilayah utara magnetiknya akan menunjukkan pusat utara magnetik yang bisa ditunjukkan dengan menggunakan alat kompas. Azimut peta. Arah utara peta pada suatu titik adalah garis yang sejajar sumbu Y positif yang melalui titik tersebut. Azimut yang beracuan arah utara peta ini disebut dengan sudut jurusan. Pada gambar berikut ini, utara peta sejajar dengan sumbu Y positif dan merupakan garis lurus. Sedangkan garis ini adalah merupakan garis bujur yang merupakan garis lengkung, yaitu kita sebut sebagai bujur atau meridian, yaitu garis hayal yang membagi bumi dari arah kutub utara ke kutub selatan. Kesimpulannya, bahwa pada pemetaan yang dilakukan di kuliah ini, utara geodetik, peta, dan utara magnetik saling berhimpit pada suatu wilayah menjadi garis lurus, sehingga pada dunia praktis pemetaan skala besar menggunakan sudut jurusan sebagai arah karena utara geodetik, utara peta, dan utara magnetik dianggap sama. Jadi untuk pemetaan skala besar, utara geodetik, utara peta, utara magnetik ini saling berhimpit, sehingga kita bisa menggunakan satu arah utara yang kita sebut sebagai sudut jurusan. Dan pada prakteknya, apabila kita di lapangan, kita tidak bisa mengidentifikasi arah utara geodetik, sehingga kita bisa menggunakan kompas. Berikut ini adalah perhitungan sudut jurusan. Cara menghitung sudut jurusan dari dua titik yang diketahui koordinatnya adalah sebagai berikut. Sudut jurusan dari A ke B ini adalah sebagai berikut. Arkas tangan XB min XA dibagi dengan YB min YA. Jangan lupa harus memperhatikan kuadran, karena hasil dari perhitungan ini harus ditambahkan dengan sudut dengan aturan kuadrat sebagai berikut. Aturan kuadran. Kuadran 1 disebut kuadran 1 karena dia memiliki delta X positif dan delta Y positif, sehingga hasil hitungan dengan rumus tadi itu tidak ditambah dengan apapun atau ditambah dengan 0 derajat. Apabila berada di kuadran kedua, disebut kuadran 2 karena dia delta X-nya positif dan delta Y-nya negatif. Dan hasil hitungan sudut ukuran tadi itu ditambah dengan 180 derajat. Kuadran 3 disebut kuadran 3 karena delta X-nya negatif dan delta Y-nya negatif, maka ditambahkan dengan 180 derajat. Kuadran 4 disebut kuadran 4 karena delta X-nya negatif dan delta Y-nya positif, maka ditambahkan dengan 360 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alfa AB sama dengan alfa AB hasil hitungan dari rumus tersebut ditambahkan dengan sudut di kuadran yang terbentuk. Cara menentukan sudut ada di kuadran yang mana dengan melihat hasil delta X yang berupa negatif atau positif dan delta Y-nya negatif atau positif. Seperti pada contoh berikut. Diketahui titik A 5,2 dan B 2,3. Berapakah sudut jurusannya?
Jawaban adalah sebagai berikut. Alfa AB sama dengan arcus tangen dari XB min XA dibagi YB min YA. Arcus tangen 2 dikurangi 5 dibagi 3 kurangi 2. Sehingga sama dengan arcus tangen minus 3 per 1. Angka ini menunjukkan bahwa delta X-nya adalah negatif dan delta Y-nya adalah positif. Di kuadran manakah sudut ini terbentuk? Kita bisa lihat gambar tadi. Delta X negatif, delta Y positif. Delta X negatif, delta Y positif. Maka dia berada di kuadran 4. Sehingga hasil perhitungan ini, arcus tangen minus 3 dibagi 1 sama dengan minus 71 derajat 33 menit 54 detik. Ditambahkan dengan aturan sudut di kuadran 4, yaitu 360 derajat. Sehingga sudut jurusan alfa AB adalah 288 derajat 26 menit 6 detik. Kesimpulannya, sudut ini berada di kuadran 4, sehingga sudut hasil perhitungan ditambahkan dengan 360 derajat, sehingga hasil sudut jurusan AB adalah 288 derajat 26 menit 26 detik. Maaf, 6 detik. Demikian. Terima kasih. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan tentang sudut azimut. Apakah ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, sekian materi untuk hari ini. Materi selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.